penerimaan peserta didik baru ini kita lihat sudah cukup lama, Pak. Tetapi sampai saat ini masih banyak anak-anak ini yang masih tetap mengejar sekolah-sekolah negeri yang ada di Batam ini. Secara kalkulasi, kalau kita lihat sekolah di Batam ini, baik negeri maupun swasta, sebenarnya bisa mengakomodir anak-anak untuk bisa sekolah. Tetapi sampai saat ini, banyak orang yang sampai mengejar ke sekolah-sekolah negeri khusus untuk sekolah favorit. Bahkan terbaru hari ini, kemarin saya lihat, masih ada orang yang mendaftar ke salah satu sekolah, yaitu sekolah SMA Negeri 3 Batam. Dia dari jauh, secara zonasi dia tidak masuk sebenarnya, tapi katanya dia ada prestasi non-akademik yang itulah modal dia untuk masuk ke sana. Bisa dijelaskan, Pak, seperti apa sebenarnya yang terjadi sehingga sekolah ini lebih banyak mengejar sekolah unggul ini, tetapi sekolah-sekolah negeri yang dibangun banyak juga yang tidak sampai terisi penuh gitu. Bisa dijelaskan, Pak Urian? Jadi itulah masalahnya. Sejak ini zaman zonasi, sejak 2000 berapa itu? 2017. Berarti sudah 6 tahun ya. Tapi permasalahan masih saja sama. Yaitu di mana secara sebenarnya kalau jumlah kelas baik negeri maupun swasta itu memadai. Tetapi permasalahannya adalah orang masih numpuk di sekolah favorit. Nah, sebenarnya ya itu masalahnya, karena seharusnya memang pemerintah bermaksud zonasi itu membuat pemerataan sekolah. Nah, cuma memang kita akui bahwa pemerintah belum siap. Nah, contoh ada daerah-daerah ya yang namanya jauh ya dari sekolah. Jadi semacam blank area lah. Dia nggak masuk zonasi SMA ini, nggak masuk SMA ini, semuanya jauh. Jadi semuanya itu ditolak secara zonasi. Kenapa? Ya karena nggak merata sekolah itu. Nah, tadinya dipikir itu karena kurangnya kelas. Dibangunlah suatu sekolah dekat yang sekolah-sekolah favorit. Contoh SMA 3 kan. Kalau di Batam ini dibangunlah sekolah SMA 26. Kira-kira 1 kilo lah dari SMA 3. Jadi tadinya bermaksud menampung kelebihan daripada SMA 3. Juga SMA 1 itu ada SMA 24 kalau nggak salah. SMA 8 di Bengkong ada SMA 25 yang tidak terlalu jauh dari situ. Nah, cuma setelah sudah sekitar 4 tahun ya, sudah dibangun fasilitas juga beberapa kelas ya, sudah tadinya memang cuma sekitar 2-3 kelas, sekarang sudah tambah rata-rata 10 kelas. Tetapi malah tetap aja orang menumpuk di SMA-SMA favorit. Jadi yang SMA-SMA yang tadinya diperuntukkan untuk menampung, contoh SMA 26 untuk menampung SMA 3, malah kekurangan siswa. Misalnya contoh dia daya tampung katakanlah 300. Ternyata yang mendaftar baru 200 misalnya. Sementara SMA 3 mungkin kelebihan sampai 600 lebih. Sampai ya numpuk di situ. Kenapa? Karena kita maklumi juga orang tua kan pengen anaknya bersekolah di tempat sekolah yang bermutu, berkualitas. Sementara orang melihat misalnya SMA tadinya itu dimaksudkan untuk menampung, ternyata mutunya begitu-begitu aja. Katakanlah mungkin guru kurang pas, atau fasilitas kurang oke, sehingga orang tua ya pinginnya, apalagi persoalan zonasi ini kan bukan karena prestasi bisa masuk ataupun nilai atau yang pintar masuk di sekolah tersebut kan, tetapi karena jarak.
Sehingga itu juga tidak ada yang ya bagaimanalah supaya bisa masuk situ. Apakah dia pindah segala macam. Artinya tidak terlalu ketat lah itu persyaratan masuk kan. Sehingga semua mencoba ke situ dulu. Akhirnya meluber lah. Yang tadinya sudah disiapkan SMA pendamping malah kekurangan murid. Sementara SMA favorit masih kelebihan murid. Nah, itu persoalannya. Sebenarnya kalau semuanya ikhlas bisa, cuma persoalan kan kita maklumi juga orang tua pinginnya anak itu sekolah yang bermutu.